Oke, nah kita kerjakan nomor 18 ya. Fungsi grafik hasil dari fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x akan turun pada interval domain. Nah, kalau diketahui soal seperti ini, kita cari dulu aja si turunannya. Berarti 3x kuadrat min 6x plus 9, ya kan? Nah, kalau sudah, ini kita faktorkan. Nah, ketemunya di sini kan pasti kalau 3x kuadrat itu 3x kali x, ya kan? 9 itu 3 kali 3. Nah, gimana caranya biar tengah-tengahnya dapat 6? Berarti kamu bisa pakai cara ini. 3 kali 3 kan 9. Berarti kalau ini 3 9 dikurang 3 gitu kan. Tapi di sininya min 6, berarti gimana? Min 9 plus 3 gitu ya. Nah, jadi bisa kita tulis di sini min 9 plus 3. Ini sama dengan 0. Jadi, kalau misalnya kita cari nilai x-nya, 3x plus 3 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan min 3, x sama dengan min 1. Atau x min 3 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 3. Lalu kita buat garis bilangan. Di sini min 1, di sini 3. Nah, kita akan membuat garis bilangan untuk menentukan himpunan penyelesaian, yang kalau kamu pernah diajarin tuh yang plus, min, plus, yang kayak gitu. Nah, cara nentuinnya itu gimana sih? Cara nentuinnya kita bisa uji titik. Misalnya kita ambil titiknya itu x-nya sama dengan 0. Nah, yang artinya 3x tambah 3 itu kalau kita ganti dengan 0, berarti kan 0 tambah 3 hasilnya berapa? Positif kan? 3 kan? Nah, sekarang yang x min 3 berarti 0 min 3 sama dengan min. Plus kali min berarti kan min. Nah, karena ini pangkatnya 1 ya, berarti ini boleh kita ulang. Min plus min, boleh selang-seling maksudnya gitu. Nah, karena dia maunya turun, kalau turun itu artinya x kurang dari 0, artinya kita cari yang negatif atau kurang, artinya kita boleh ambil daerah yang ini sama yang ini. Berarti x kurang dari min 1 atau x lebih dari 3. Selanjutnya nomor 19, grafik fungsi fx sama dengan 2. Oke, selanjutnya kita bahas nomor 19 ya. Nomor 19 itu grafik fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 12x mempunyai titik balik minimum, yaitu oke, kalau titik balik minimum itu dia nanti pada koordinat h, k ya. Jadi nanti ini bisa kita pakai fx sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c ya. Berarti di sini kan a-nya sama dengan berapa? 2, b-nya sama dengan min 9, c-nya sama dengan 12 gitu kan. Bu, tapi ini pangkatnya 3. Jadi gimana dong? Ini boleh kita turunkan. Ya, boleh kita turunkan. Jadi f aksen x ya, istilahnya ini fx bayangan gitu. 6x pangkat 2 min 18x plus 12. Berarti ini A-nya, ini B yang sesungguhnya ya. Jadi bukan yang awal tadi lagi ya. C-nya tetap 12. Terus kita buat H-nya. H-nya itu bisa dicari dengan min B per 2A. Lalu K-nya adalah FH. Nah, sekarang H-nya sama dengan min B per 2A. Min dari min 18 per 2 kali 6. Berarti 18 per 12. Bisa sama-sama dibagi berapa, nak? Bagi 6 ya. 3 per 2. Sekarang K-nya sama dengan FH. Berarti F dari 3 per 2. Nah, ini fungsi ini kita substitusi ke yang pertama tadi ya, karena fx berarti 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Mana tadi? Min 9 kali 3 per 2 pangkat 2 plus 12 kali 3 per 2. Oke, jadi sama dengan 2 kali 9 3 pangkat 3 berarti 9 kali 3 berapa? 27 per 8. Min 9 kali 9 per 4 plus ini bagi berarti 18 ya kan? 6 kali 3 18. Ini boleh dicoret berarti 4. Berarti 27 per 4 min 18 per 4 plus 18 kali 4 berapa, nak? 72 ya. 72 per 4. Dan tinggal kamu hitung jadi berapa tuh? 27 min 18 tambah 72 berarti 81 per 4. Artinya koordinatnya adalah
di 3/2,81/4 gitu ya. Selanjutnya nomor 20. Nomor 20 ini masuk ke dalam turunan ya. Caranya gimana? HT kita tulis lagi ya, sama dengan 100T dikurang 5T pangkat 2. Nah, berarti turunannya adalah 100 min 10T. Ini kita sama dengan 0. Berarti 100 sama dengan 10T. Berarti T-nya sama dengan 10. Nah, T yang tadi ini kita ganti dengan 10. Berarti H10 sama dengan 100 kali 10 dikurang 5 kali 10 pangkat 2. Berarti 1000 dikurang 500. Jadi 500 meter. Alright. Sebuah perusahaan memproduksi unit barang dengan biaya total BX 4000 plus 5X pangkat 2 dalam rupiah. Setiap barang terjual seharga 200 per unit. Tentukan berapa produk X yang harus dihasilkan agar menghasilkan keuntungan maksimum. Oke, berarti kan yang ditanya itu kan keuntungan maksimum ya. Keuntungan maksimumnya itu bisa kita misalkan mana nih? RX itu 200X, karena dia tadi kan bilangnya setiap barang terjual seharga 200 per unit. Artinya harus ada berapa barang nih kalau cuma dijual 200 rupiah biar untung gitu maksudnya. Nah, berarti bisa kita tulis begini tadi yang fungsi tadi itu. Misalnya apa ya? MX deh. Sama dengan yang RX ini kita kurang sama yang BX. Kalau kecil-kecil semua deh. Kita kecilin. Ini R, berarti ini MX sama dengan RX dikurang BX. Nah, ini 200X dikurang 4000 plus 5X pangkat 2. Ini 200X min 4000 min 5X pangkat 2. Ini kita susun. Min 5X kuadrat plus 200X min 4000. Kita kalikan dengan min 1. Jadi 5X pangkat 2 min 200X plus ya, plus 4000 sama dengan 0. Ini boleh kita bagi dengan 5 supaya lebih sederhana ya. X kuadrat min 40X plus 800 sama dengan 0. Nah, kira-kira berapa nak? Oke, atau gini, dari ini kita misalkan gini. Jadi M aksen X ya. M aksen X berarti 2X min 40 sama dengan 0. Nah, ini lebih mudah nih. Berarti 2X sama dengan 40, X sama dengan 20. Jadi berapa produk X yang harus dihasilkan, yaitu 20. Oke. Oke, soal nomor 22, selembar karton bentuk persegi 14 dm kali 14 cm mau dibuat kotak tanpa tutup. Pada keempat pojok karton dipotong persegi yang sisinya X dm. Nah, volume maksimumnya kira-kira berapa meter? Nah, dia kan tadi bilangnya jadi kalau misalnya ada karton, ya kan? Karton tuh gimana ya? Ini 14, ini 14 gitu lah ya. Berarti kan sama panjang, ya kan? Misalnya nih berarti gambar berarti gini. Ya, mirip-mirip gini lah. 14, ini 14. Nah, kalau setiap sisinya dipotong, kan berarti kita bisa buat, ini kan ada 2 nih. Berarti 14 min 2 X dm. Ini juga 14 min 2 X dm. Nah, sehingga volume kotak itu V sama dengan X kali 14 min 2X kuadrat. Kenapa kuadrat? Karena kan ada 2 sisi ya, desimeter kubik. Nah, sekarang ini kita kali kuadratkan dulu. X kali 14 kali 14 berapa nak? 196 ya, min 4 kali 14 56X plus 4X pangkat 2. Ini kita kali ke dalam. Sama dengan 196X min 56X kuadrat plus 4X pangkat 3. Kita rubah posisinya. 4X pangkat 3 min 56X pangkat 2 plus 196X. Oke. Lalu, ini kita turunkan. Misalnya ini F aksen X, ini Fx gitu ya.
12x kuadrat min 12 bawah 1 112x plus 196. Ini kita bagi dengan berapa ya? Bagi dengan 6 bisa nggak? Bagi 4 berarti 3x kuadrat min 28 plus 49 ya. Nah berarti 3x sama x 49 itu 7 sama 7 ya, sama dengan 0. Berarti 21 bisa ya? Bisa, min 21 min 7. X sama dengan 7/3 atau X sama dengan 7. Nah karena ukuran kartonnya kan 14 ya, berarti kita ambil yang ini, 3 kali 7 pangkat 2 min 28 kali 7 plus 49. Hasilnya akan 0 enggak? Kita cek ya. 49 kali 3 dapat 147 min 28 kali 6 berarti 56. 196 tambah 49 berapa nak? 0 ya. Nah berarti yang 0 ini jangan dipilih. Jadi kita pilih yang 7/3 karena nggak boleh 0. X sama dengan 7 berarti kita pilih yang ini 7/3. And then ya udah, tadi kan pertanyaannya adalah volume maksimum. Volume maksimum berarti kembalikan lagi ke si fx nya tadi. Mana tadi fx nya? Nah ini berarti fx nya 4 kali 7/3 pangkat 3 min 56 7/3 pangkat 2 muat nggak ya? Plus 196 kali 7/3 sama dengan 4 kali 7 pangkat 3 berapa? 49 kali 7 berapa ya? 343 9 kali 3 27 min 56 kali 49 per 9. 196 apakah bisa dibagi 3? Nggak bisa ya, berarti kaliin aja. 1372 per 3. Ini hitungnya harus hati-hati nih. 343 kali 4 1372. Tadi 196. Ini 2 ya? Kali 7. Iya benar. Per 27 min 56 kali 49 sama dengan 2744 per 9 plus 1372 per 3. Oke, penyebutnya kita samakan jadi 27. Ini tetap 1372. 2744 kali 27, la ilaha illallah, banyak banget ya. 74.088. Kita kerjain aja deh. 1372 kali 9 12348. Jumlahin berapa nih nak? 7488 tambah 12 348 tambahin 1372 87 808 per 27. Dah, di sini aja deh ya. Itu volume maksimumnya. Sebenarnya soalnya tuh cukup ditanya dia volume maksimumnya X itu berapa, udah sampai situ aja sih sebenarnya harusnya, tapi ya udahlah, dah segini. Oke, turunan pertama dari Y sama dengan setengah sin 6X. Ini namanya U kali V. U setengah, U aksen 0. V sin 6X, berarti V aksen sama dengan cos 6X kali 6, berarti 6 cos 6X. Y aksen sama dengan U aksen V plus V aksen U, berarti U aksennya 0, ini pasti 0, V aksennya adalah 6 cos 6X kalikan setengah, berarti 3 ya, 3 cos 6X. Alright. Oke, nomor 24. Nah, ini sebenarnya sama dengan aturan rantai ya, cuma ini ada sin-sinnya. Kita kerjakan pelan-pelan, oke? Ini kita misalkan sebagai U, jadi Y sama dengan sin pangkat 6U. Berarti aksen sama dengan 6 sin pangkat 5 U
kali U aksen. Berarti 6 kali turunan sin berarti cos U. 6 sin pangkat 5 kali U kali 3X kali cos U. Nah, berarti di sini 18 sin pangkat 5. Ini U-nya X nggak usah ya. Tak bingung lagi kamu. 3. Turunan dari 3x min 4 kan 3. Nah, berarti 6 kali 3 18 sin pangkat 5. U-nya itu kita kembalikan ke bentuk asal, yaitu 3x min 4 cos 3x min 4. Begitu. Nomor 25, turunan pertama dari fx sama dengan 5x kuadrat min 2 cos x. Sama seperti tadi ya, nak ya. Ini kita misalkan sebagai U, berarti U cos x. Jadinya f aksen x-nya sama dengan turunannya 10x, cosnya berarti pangkat 1 ya, habis ya, tinggal ada, terus turunan cos adalah min sin x. Jadi sama dengan min 10x sin x. Oke, kita ke nomor 26. Integral dari x pangkat 2 plus 4x plus 3 dx. Ini kita integralkan satu-satu. Jadi depannya x ini kan 1 per 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 plus 4 per 1 plus 1 x pangkat 1 plus 1 plus 3x plus c. Kenapa plus c? Karena dia tak tentu. Jadi di sini 1/3 x pangkat 3 plus 4 bagi 2 2x kuadrat plus 3x plus c. Oke. Oke, nomor 28, diketahui fx sama dengan 3x min 8. Kalau hasil f3 sama dengan 12, yang ditanya konstanta, yang ditanya ini. Oke. Kalau misalnya kita substitusi, ya Allah. Misalnya kan F3 sama dengan 12 katanya. Berarti kalau ada 3 kali 3 min sesuatu sama dengan 12. Berarti kan ini 9 min anggaplah A sama dengan 12. Berarti min A sama dengan 3. Berarti A nya sama dengan min 3. Berarti konstantanya atau C nya sama dengan min 3. Integral dari 1/4 x pangkat 3 mulai dari min 1 sampai 2. Berarti 1/4 per 3 tambah 1 x pangkat 4, ya kan, batas min 1 sampai 2. 1/4 per 4 kali x pangkat 4 min 1 sampai 2. Berarti ini 1/4 kali 1/4 1/16 x pangkat 4, batasnya min 1 sampai 2. Oke. Tuh di sini aja dilanjut. 1/16 kali 2 pangkat 4 min 1/16 kali min 1 pangkat 4. 2 pangkat 4 16/16 min plus ya, berarti 1/16, berarti 17/16. Gitu. Hasil dari, nah ini integralnya satu-satu, berarti 6 per 3 x pangkat 3, ya kan, min 3 per 2 x pangkat 2 plus 3x batas min 2 sampai 2. Berarti 2x pangkat 3 min 3 per 2 x pangkat 2 plus 3x batas min 2 sampai 3. 2 kali 3 pangkat 3 min 3 per 2 kali 3 pangkat 2 plus 3 kali 3 min 2 kali min 2 pangkat 3 min 3 per 2 kali min 2 pangkat 2 plus 3 kali min 2. 3 pangkat 3, 27 kali 2, 54 min 3 pangkat 2, 9, 27 min 2, 27 per 2 plus 9 min 8 kali 2 min 16, 4 bagi 2, 2 berarti min 3 per 2 min 6. 54 tambah 9 berapa? 63 min 27 per 2 min 22 min 3 per 2. Oke, kita hitung satu-satu. Min 3 kali 2 berapa, nak? 126 min 27 per 2 dikurang min 44 min 3 per 2. Dari mana 44? 22 kali 2. Kenapa 22 kali 2? Karena penyebutnya kita samain 2. Oke. Jadi di sini 126 kurang 27. 99 per 2 min 47 per 2. Berarti 99 per 2 ditambah 47 per 2 berapa, nak? 16, 146 ya? Berarti 73. Selesai deh. Alhamdulillah, semoga kamu bisa memahaminya dengan baik ya.